Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bunda-bunda PAUD yang tersayang dan yang tercinta. Kali ini saya ingin berbagi tentang penilaian perkembangan anak selama belajar dari rumah. Tentu saja nanti akan dilengkapi dengan contoh-contoh. Mari kita ikuti. Apakah penilaian itu? Penilaian merupakan proses pengukuran hasil kegiatan belajar anak. Pengukuran dilakukan berdasarkan hasil pengamatan perilaku dan karya yang dibuat anak. Pengamatan yang dilakukan harus bersifat otentik, yaitu sesuai dengan fakta atau sesungguhnya. Jadi bunda-bunda semua, walaupun belajar dari rumah, kita juga bisa melakukan penilaian secara otentik, yaitu berdasarkan laporan dari orang tua wali murid. Lalu siapa yang melakukan penilaian? Karena pembelajaran kita saat ini masih BDR atau pembelajaran jarak jauh, maka orang tua membantu guru dalam mengamati pertumbuhan dan perkembangan anak. Orang tua mengamati semua aktivitas anak di rumah, baik itu apa yang diucapkan, dilakukan, termasuk ekspresi wajah, gerakan, dan karya anak. Semua bisa dilaporkan orang tua, baik yang berhubungan dengan kegiatan main yang disusun oleh guru yang dituangkan dalam RPPM ataupun kegiatan sehari-hari, rutinitas yang dilakukan anak. Mengapa perlu melakukan penilaian? Dengan melakukan penilaian, guru dan orang tua dapat mengetahui seberapa capaian perkembangan anak, mengamati hal-hal apa saja yang anak tahu, apa saja yang anak bisa, dan apa saja yang menjadi kebiasaan anak. Nah, berdasarkan hasil pengamatan tersebut, guru dapat merancang program pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kekuatan atau kompetensi anak. Program pembelajaran yang direncanakan dan disusun sesuai dengan profil anak akan menstimulasi potensi anak menjadi anak yang kompeten. Jadi itu pentingnya melakukan penilaian. Lalu kapan dilakukan penilaian? Dalam hal ini, orang tua dalam melakukan pengamatan bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, mulai anak bangun tidur sampai kembali lagi tidur. Di mana bunda? Di mana saja, di kamar, di ruang tamu, di dapur, karena rumah itu bisa sebagai sumber belajar. Lalu semua diinformasikan ke guru. Kemudian guru melakukan penilaian terhadap semua informasi yang berhubungan dengan pertumbuhan anak, yang berhubungan dengan 6 bidang pengembangan, yaitu 6 fisik motorik, sosial emosi, kognitif, bahasa, dan seni. Bagaimana cara mendokumentasikan hasil penilaian? Selama COVID ini, guru dapat meminta orang tua untuk mengirimkan foto-foto hasil karya anak atau video proses kegiatan anak di rumah. Pengirimannya bisa melalui WhatsApp group atau mungkin email atau media lainnya. Sedangkan untuk memudahkan guru dalam melakukan penilaian, guru bisa meminta orang tua untuk menuliskan nama dan tanggalnya kapan anak itu melakukan kegiatan. Ini ada 4 skala pencapaian perkembangan anak, yaitu BB, MB, BSH, dan BSB, atau mungkin bisa disimbolkan dengan bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Kalau BB semua bunda-bunda sudah paham, yaitu artinya belum berkembang. MB itu mulai berkembang, BSH itu berkembang sesuai harapan, dan BSB berkembang sangat baik. Contoh format penilaian hasil karya anak dan video kegiatan anak yang saya peroleh dari laporan orang tua wali murid ya bunda. Jadi di sini kebetulan temanya diri sendiri. Hasil karya atau foto yang dikirimkan yaitu anak menggambar aku. Lalu hasil pengamatan saya, Rere sudah mampu menggambar aku dengan proporsional. Ananda Rere juga mampu mewarnai gambar dengan rapi. Sedangkan KD dan indikatornya yaitu 3.3, 4.3, 3.15, 4.15, dan 2.5. Gambar yang kedua yaitu Rere menyebutkan dan menuliskan nama anggota tubuh. Nah,
Di sini hasil pengamatan saya, Rere sudah mampu mengenal anggota tubuh. Rere juga sudah mampu menyebutkan dan menuliskan nama anggota tubuh dengan benar. KD dan indikator saya yaitu 1.1, 2.12, dan 3.12, 4.12 tentang keaksaraan awal. Jadi seperti itu Bunda ya. Hasil karya anak berupa video, yaitu kebetulan masih tema diri sendiri tentang perkenalan diri. KD dan indikatornya adalah SOSEN 2.5, yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri dan bahasa. KD 3.11, 4.11 yaitu tentang memahami bahasa ekspresif. Di sini hasil pengamatan saya, Rere sudah mampu dan berani memperkenalkan diri. Jadi yang berbentuk video seperti ini ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Florian Olivia Hadiansah. Nama panggilan saya Rere. Umur saya 6 tahun. Alamat rumah saya Desa Kawedanan, RT 7, RW 2. Hobi saya menggambar dan mewarnai. Salam kenal, dadah. Sekarang bagaimana cara mengolah data atau informasi tentang anak? Untuk mendapatkan hasil penilaian satu semester, guru dapat memasukkan capaian akhir bulan pada format bulanan untuk setiap bulan dalam satu semester pada format penilaian akhir semester. Untuk menentukan capaian akhir semester, guru mengambil capaian tertinggi yang telah dicapai oleh anak di akhir bulan. Jadi kita ambil nilai tertinggi yang sudah didapatkan anak. Format bulanan hasil belajar anak, masih nama Rere yang tadi murid saya bulan Juli tahun 2020. Nah, di sini ada 6 bidang pengembangan, yaitu 1, 6, KD dan indikator saya ambil contoh yaitu 1.1. Hasil pengamatan saya dari laporan orang tua yang berupa video, ada nilai BSH. Hasil karya dan foto BSH, maka nilai akhirnya BSH. Coba yang fisik motorik di sini kita amati yaitu 3.3, 4.3 KD dan indikatornya. Hasil video mulai berkembang, hasil karya dan foto BSH, maka nilai akhir karena kita ambil yang tertinggi, maka kita ambil BSH. Jadi seperti itu Bunda. Kita ambil nilai yang tertinggi. Apabila di sini seni, membuat karya seni sesuai kreatif, video itu BSB, hasil karya BSH, maka nilai akhir yang kita ambil apa Bunda? Nilai tertinggi yaitu BSB. Bagaimana menyusun laporan perkembangan anak? Pada saat menyampaikan laporan perkembangan anak atau BLP, guru dapat menyampaikan hal-hal berikut yaitu 1. Keadaan anak waktu belajar secara fisik, sosial, dan emosional. Kedua, kemampuan atau kompetensi yang sudah dan belum dikuasai anak. Dan yang ketiga, rekomendasi buat orang tua. Tata cara penulisan laporan perkembangan anak atau BLP yang harus dipahami dan dipegang sama semua guru PAUD yaitu 1. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami, positif dan santun. Yang kedua, memberikan informasi tentang tingkat pencapaian dan perkembangan hasil belajar anak secara nyata. Ini bersumber pada data otentik dan fakta, jadi bu guru tidak boleh mengira-ngira atau mengarang. Yang ketiga, isi laporan menggambarkan kemajuan perkembangan anak yang telah mencapai BSH dan BSB di setiap indikator pada kompetensi dasar program pengembangan. Yang keempat, memberikan rekomendasi yang dapat dilakukan orang tua untuk mengembangkan kemampuan anak yang indikator perkembangannya masih BB dan MB. Jadi, isi laporan itu cukup BSH dan BSB. Yang BB dan MB dimasukkan dalam rekomendasi.
Dan yang terakhir, laporan ini bersifat personal atau individual yang menggambarkan tentang individu anak. Sekarang saya bagi tips ya Bunda untuk menuliskan narasi di laporan perkembangan anak dengan mudah. Jadi tips mudah menuliskan narasi di laporan perkembangan anak yaitu 1. Berikan pengantar dulu pada paragraf pendahuluan. Tuliskan hal-hal umum tentang anak, misalnya kehadiran atau kepribadian anak. Yang kedua, tuliskan 6 program pengembangan. 6 fisik motorik, sosem, bahasa, kognitif, dan seni. Dalam tiap program pengembangan, tuliskan kompetensi indikator yang menjadi capaian hasil belajar anak, disertai dengan fakta-fakta dari foto mungkin atau video hasil karya. Tulislah dan buktikan kompetensi anak tersebut jika memiliki, lampirkanlah. Jadi ini akan lebih menguatkan. Jadi ketika panjenengan mengisi tentang hasil capaian anak terus disertai atau dilampiri dengan foto, orang tua akan paham bahwa oh betul ini capaian hasil kerja anak saya. Lalu berikanlah rekomendasi pada kemampuan-kemampuan anak yang masih memerlukan perhatian orang tua dan guru sehingga dapat ditingkatkan pada semester berikutnya. Ini contoh laporan perkembangan anak ya Bunda, yang tadi saya sampaikan pendahuluan, berikan yang sifatnya umum. Misalnya di sini, mengikuti perkembangan Ananda pada awal tahun ajaran baru ini sungguh merupakan pengalaman yang menyenangkan. Kemandirian Ananda semakin tampak ketika bermain. Ananda terlihat semangat dan ceria dalam melakukan kegiatan mainnya. Lalu perkembangan yang dicapai dalam 6 disampaikan dengan sesuai fakta. Begitu pula dengan perkembangan fisik motorik dan perkembangan kognitif. Sampaikan atau tuliskan sesuai dengan hasil yang telah dicapai anak, sesuai dengan fakta, sesuai dengan data yang otentik. Akan lebih bagus lagi dan meyakinkan apabila Bunda-Bunda PAUD dapat menyertai atau melampiri foto tentang hasil karya anak. Perkembangan bahasa, perkembangan sosial emosi, perkembangan seni, semua dituliskan atau dilaporkan ke orang tua sesuai dengan fakta atau bukti otentik. Nah, kalau tadi ada pendahuluan berarti ada penutup, contohnya seperti ini. Pada umumnya, pencapaian perkembangan Ananda hingga akhir semester berkembang sesuai harapan. Ananda dapat diberikan stimulasi dengan kegiatan main di rumah yang mengembangkan kemampuan keaksaraan Ananda lebih baik lagi. Selain BLP, yang bisa dibagikan bunda-bunda di akhir semester adalah portofolio. Pada dasarnya portofolio itu ada 2, yaitu manual dan digital. Yang manual itu yang biasanya dilakukan bunda-bunda mengumpulkan hasil karya anak, ditempel, lalu dibukukan. Nah, kalau yang digital itu ada 2 juga, yaitu proses dan hasil. Yang proses itu kumpulan dari video-video ketika anak melakukan sesuatu, misalnya eksperimen, cooking class, berkebun, atau melakukan kegiatan yang bisa direkam. Sedangkan yang portofolio hasil yaitu berupa foto, biasanya hasil akhir yang dikirimkan orang tua kita kumpulkan jadi satu, kita jadikan satu file. Itu ya Bunda ya. Jadi untuk lebih jelasnya dan lebih paham, nanti Bunda bisa mengunjungi konten saya tentang portofolio yang akan saya share nanti di deskripsi alamatnya. Oke Bunda, itu saja berbagi saya tentang penilaian PAUD dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa untuk pembahasan selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.